wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Kurniawan. Pada kali ini saya akan mereview pertemuan 9 sampai 15 pada UAS material pengantar material konstruksi. Pembahasannya ada proses pengerjaan beton, bahan bangunan inovatif, teknologi aspal dan penggunaannya, ada harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan, besi dan baja, yang keenam aluminium dan gisum, yang ketujuh green material. Proses pengerjaan beton yaitu ada persiapan, penakaran, pengadukan, pengangkatan beton, pengerjaan akhir, terus yang terakhir ada perawatan beton atau curing. Tahap persiapan yaitu semua alat pengadukan dan pengangkatan beton harus bersih, terus ruang yang diisi beton juga harus bebas dari kotor-kotoran yang mengganggu, terus pembukaan acuan boleh dilapisi dengan lapisan minyak mineral, lapisan bahan kimia. Terus pas pemasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton juga harus dibasahi sampai jenuh. Terus yang terakhir ada tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dengan tulangan. Selanjutnya ada penakaran. Penakaran bahan-bahannya penyusun beton yang dihasilkan dari hasil rancangan harus mengikuti ketentuan yang dituangkan dalam pasal 9 SK.SNI.T strip 28 strip 199103 tentang tata cara pengadukan dan pengacoran beton, dan ASTM C.689 standar made by volumetric batching and continuous mixing. Di sini ada pengadukan, indikasi warna adukan, yaitu warna adukannya merata, kelecekan yang cukup, dan tampak homogen. Pengontrolan dan pencatatan data selama pengadukan harus dilakukan meliputi waktu dan tanggal pengadukan dan pengecoran. Yang kedua, proporsi bahan yang digunakan. Yang ketiga, jumlah bits adukan yang dihasilkan. Yang terakhir ada lokasi akhir pengecoran. Nah, metodenya pengadukan ini dibagi dua, yaitu manual dan mesin. Penuangan adukan. Campuran yang dituangkan juga harus dekat mungkin pada cetakan akhir. Pembetonan harus dilaksanakan dengan cepat dalam penuangannya yang diatur dengan sedemikian rupa. Terus ada campuran beton juga yang sudah mengeras atau kotor, atau yang telah terkotori oleh material asing tidak boleh dituangkan dalam struktur. Yang keempat, campuran beton yang tengah mengeras atau telah mengalami penambahan air tidak boleh dituangkan kecuali telah disetujui oleh pengawas. Pemadatan beton itu dibagi dua, yaitu alat getar intern, dan yang kedua ada alat getar cetakan. Alat getar yang intern ini yang vibrator, alat getar yang berupa tongkat yang digerakkan dengan mesin. Untuk menggunakannya tuh tongkatnya dimasukkan ke dalam beton pada waktu tertentu tanpa harus menyebabkan blending. Nah, yang keduanya itu alat getar yang menggetarkan formwork sehingga betonnya bergetar dan memadat. Yang selanjutnya ada finishing, itu untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Alat yang digunakan misalnya ruskan, jidar, dan alat-alat perata lainnya. Nah, yang selanjutnya ada curing. Curing dibagi dua, yaitu perawatan dipercepat dan perawatan dengan pembasahan. Perawatan dipercepat ini dengan uap bertekanan tinggi, pemanasan, uap bertekanan atmosfer, dan pelembapan. Nah, yang dengan pembasahan, perawatannya itu menaruh beton di tempat lembab, air, dan karung basah. Bahan bangunan inovatif. Inovasi material bangunan telah ditemukan, seperti granit dan grafena, batu bata dari urin manusia, dari puntung rokok, terus semen yang glow in the dark, semen yang campurannya wortel, kayu yang tembus pandang, balok bangunan yang terbuat dari material sisa, terus ada balok march. Nah, ini ada granit atau grafena menggunakan teknologi nano sehingga memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat dari beton biasa, serta 4 kali lebih tahan terhadap air. Nah, ini batu bata dari urin manusia. Cara pembuatannya, batu bata ini dimulai dengan pencampuran pasif dengan bakteri yang menghasilkan enzim urase, yaitu enzim yang berguna memecah urea dalam urin. Nah, kalau ini terbuat dari bata yang dari puntung rokok. Keunggulan batu bata ini lebih ringan, efisien, serta memerlukan lebih sedikit energi dalam proses pembuatannya. Nah, selanjutnya ada semen yang glow in the dark, yaitu proses polikondensasi dari bahan material seperti pasir, sungai, limbah, industri, silika, air, dan alkali. Semen ini juga termasuk semen yang tahan lama, di mana semen ini dapat bertahan selama 100 tahun. Selanjutnya ada balok bangunan yang terbuat dari material sisa. Balok yang diberi nama Green Lake ini dibuat dari campuran semen impor, puing bangunan, serta abu. Dibanding balok bangunan biasa, balok bangunan ini memiliki keunggulan yaitu lebih ringan. Nah, beton Mars. Beton Mars ini dengan cara memanaskan sulfur pada suhu 240 derajat Celcius sehingga sulfur mencair. Kemudian tanah Mars akan bertindak sebagai agregat. Serta setelah mendingin, bahan-bahan tersebut kemudian akan berubah menjadi beton Mars. Nah, selanjutnya adalah ada teknologi aspal dan penggunaannya. Aspal berwarna hitam dan coklat tua. Dalam teknologi aspal ada beberapa campuran yang bisa dikenalkan, seperti laburan aspal 1 lapis, itu merupakan lapisan penutup pada permukaan jalan yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi agregat. Yang kedua, lapisan aspal 2 lapis, yaitu
merupakan pengembangan dari Burtu, di mana lapisan aspal ditaburi agregat dan dikerjakan 2 kali secara berturut dengan tebal maksimal 35 mili. Lapisan tipis aspal yaitu bisa digunakan sebagai lapisan penutup ulang untuk pemakaian jangka pendek pada lapisan pengerasan dengan penutupan yang ada atau pada bagian pengerasan yang direkonstruksikan. Nah, selanjutnya ada lapisan penetrasi makadam. Lapisan permukaan yang tebalnya dari 4 sampai 8 mili dari agregat pecahan dan bergradasi serta yang bersih dilapisi dengan penetrasi bahan peningkat aspal yang panas. Yang selanjutnya adalah laburan aspal campuran dingin yang terdiri dari aspal taburan pasir dengan ukuran 3/8 inci. Selanjutnya ada lapisan asbuton campuran dingin, yaitu latasbum. Pengembangan dari asbuton dengan mengekstraksinya untuk mendapatkan aspal murni yang berfungsi seperti aspal minyak dengan campuran bahan pramaja pada suhu kamar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aspal, itu ada aspal minyak, emulasi, busa, cutback aspal, aspal modifikasi, aspal buton kaule. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat aspal, itu ada durability, kohesi dan adhesi, kelekatan terhadap temperatur. Nah, kalau durability, kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Terus kohesi dan adhesi merupakan kemampuan aspal untuk mengikat unsur-unsur penyusun dari dirinya sehingga terbentuk aspal dengan duktilitas yang tinggi. Terus kepekaan terhadap temperatur itu sensitivitas perubahan sifat viscoelastis aspal akibat perubahan temperatur. Penguji aspal itu ada penetrasi, berat jenis, dan kelekatan aspal terhadap agregat. Kalau penetrasi itu angka yang menunjukkan kekerasan aspal yang diukur dari kedalaman jarum penetrasi yang diberi beban 100 gram selama 5 detik pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Berat jenisnya angka yang menunjukkan perbandingan berat aspal dengan berat air pada volume yang sama pada suhu ruangan. Yang terakhir ada angka yang menunjukkan presentase luasan permukaan agregat batu silika yang masih diselimuti oleh aspal setelah agregat tersebut direndam selama 24 jam. Terus titik nyala aspal, ada titik bakar aspal, titik lembek aspal. Nah, kalau titik nyala aspal tuh dilihatkan penguji di atas terjadi kilatan api sekitar 5 detik. Nah, kalau bakar tuh terjadi kilatan api lebih dari 5 detik. Kalau titik lembek aspal itu angka yang menunjukkan suhu temperatur ketika aspal menyentuh plat baja. Harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan. Konsep infrastruktur jalan seperti reliable route, itu infrastruktur jalan yang handal, green route infrastruktur atau infrastruktur jalan yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga ada safe and convenient, itu infrastruktur yang nyaman, aman, dan berkeselamatan. Ada humanist route atau infrastruktur jalan yang harmonis dan dengan lingkungan hidup manusia. Status jalan itu ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa. Sistem jalan ada primer dan sekunder. Kalau primer ini untuk industri barang nasional, sekunder ini di perkotaan aja. Terus fungsi jalan itu ada arteri, kolektor, lokar, jalan lingkungan, bagian-bagian jalan ada ruang pemanfaatan jalan, rumaja, ruang milik jalan, rumija, ruang pengawas jalan atau ruasja. Ada spesifik penyediaan jalan, yaitu kebutuhan peraturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Terus diatur juga dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan. Besi dan baja, sifat-sifat besi dibagi menjadi 2, yaitu besi mekanik dan panduannya. Ada bereaksi dengan air dan uap. Mekanik besi dan panduannya berarti mampu berelevasi berbagai uji seperti Bernit dan uji kekerasan. Yang kedua ada bereaksi dengan air dan uap, berarti bersifat larut dalam larutan asam. Besi dan baja, macam-macam besi, yaitu ada besi beton, pipa besi, besi plat, besi holo, besi siku, besi CNP, besi WNP, sama Mers. Terus ada perbedaan besi dan baja. Kalau besi berbentuk unsur murni, berjenis besi cor, dan dapat beroksidasi dan berkarat. Kalau besi baja terbuat dari besi dan karbon berjenis karbon metalik, tidak berkarat dan tetap mengikat. Aluminium dan gipsum. Aluminium ini berwarna putih, keperakan yang lunak. Aluminium dipotong setelah dicetak dari tanur tanpa perlakuan fisik maupun thermal. Aluminium dapat dibentuk sesuai keinginan karena memiliki sifat plastis yang cukup tinggi dan merupakan unsur metalik yang paling berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Sifat-sifat aluminium itu berjenis ringan, tahan korosi, pengantar listrik dan panas yang baik, mudah difabrikasi atau dibentuk, kekuatannya rendah tetapi pemandu kekuatannya bisa ditingkatkan. Gipsum itu salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineral. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus CaSO42H2O dengan sifat-sifat fisik
dan kimia gipsum warnanya putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam. Kalau bila tidak murni, massa jenisnya 2,31 sampai 2,35 gram per cm kubik. Kekerasan seperti mutiara, terutama permukaan, bentuk mineralnya kristal, serabut, dan masif, kilap seperti sutra, konduktivitasnya rendah. Green material. Green material ini ramah lingkungan, bahan bangunannya, dan memiliki kriteria tidak beracun, terus dalam proses pembuatannya juga nggak ada zat-zat berbahaya, dapat menghubungkan kita dengan alam, terus bisa didapatkan dengan mudah. Macam-macam green material ada kayu, bambu, batang, jerami, beton, rumput, kalsiboard, baja, bata merah, linoleum, bata ringan, cat odores atau VOC, kaca insulasi, terus yang ada selanjutnya ada biological filter, septic tank, terus ada verok, ada askret. Nah ini ada fotonya, ada cat odores. Nah, sekian dari review pertemuan 9 sampai 16 dari 9 sampai 15. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.